lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Jadi jangan lupa kalian terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Kali ini kita akan masuk lagi di segmen yang kalian tunggu-tunggu, yang sudah lama Gading Rusa nggak buat, yang sudah setahun ya Gading Rusa nggak buat, dan kembali lagi buat di bulan ini. Langsung saja kita akan masuk di segmen Spooktober. Jadi mungkin banyak kalian yang sudah menunggu Gading Rusa untuk upload Spooktober ya. Mungkin banyak kalian yang sudah kayak, mana nih video Spooktober ya. Sabar, bulan ini Oktober kali ini Gading Rusa hadirkan Halloween spesial Spooktober ya. Ada dua jenis video. Yang pertama, video spesial Spooktober dari Gading Rusa, yaitu video ini. Kedua adalah video dari game Scary Teacher 3D. Nah, kali ini kita bikin dulu yang dari Gading Rusa, baru nanti kalau sudah muncul di Scary Teacher 3D, baru Gading Rusa buat yang Scary Teacher 3D. Nah, sekarang Gading Rusa sudah siapkan tema untuk Halloween spesial 2022 ini, dimana di Halloween kali ini kita akan membahas tema yang sekarang lagi viral dan mulai sekarang ini mulai banyak digandrungi ya, dicari-cari oleh netizen. Dan sebenarnya tema ini itu sudah Gading Rusa rencanakan dari tahun lalu, cuman kok ya pas tahun ini banyak sekali tema ini yang digunakan atau dipakai gitu ya, banyak terjadi di Indonesia. Maka sekarang Gading Rusa mau mengangkat tema apa sih ya? Ini cerita horor. Sebenarnya ini bukan ke horor, lebih ke pengetahuan horor ya. Kita singkat aja pengetahuan horor. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang meramal. Nah, sebelum dalam peramal dan meramal, mohon maaf ya, hidung Gading Rusa tuh gatel. Nggak tahu setiap vlog itu hidungnya selalu gatel ya. Oke guys. Nah, fokus. Nah, jadi dalam Islam sendiri, Gading Rusa kan beragama Islam. Dalam Islam sendiri untuk edisi ramal-meramal ya, peramal itu tidak dibolehkan. Dan untuk kenapa Gading Rusa membahas ramal ini, karena sekarang lagi happening banget di Indonesia, dan beberapa dari kalian jangan dianggap ramalan ini serius. Jangan juga dianggap ini boomerang buat kalian, boomerang buat sekitar kalian, nggak usah. Kalian anggap ini having fun, cukup didengerin aja dan ikutin alurnya yang ada di Indonesia. Nggak usah sampai diresapi banget, dihayati banget. Pokoknya ini hanya untuk having fun. Gading Rusa buat video ini bukan tidak maksud apapun, biar kalian juga teredukasi sedikit gitu ya, nggak salah paham tentang ramal ini. Nah, sekarang Gading Rusa tuh mau bahas beberapa peramal yang ada di Indonesia dan hasil ramalannya dan apa meramal itu sendiri. Nah, sekarang gini, ramalan atau meramal itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk melihat ke depan, melihat sesuatu yang terjadi ke depan, yang terjadi setelah yang dia katakan. Contoh, dia melakukan sebuah aktivitas untuk meramal. Nah, setelah itu dia akan mengetahui dari hasil aktivitas ini beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan, suatu kejadian, entah itu kejadian baik atau kejadian buruk. Cuman di Indonesia itu rata-rata kejadian buruk, dan biasanya kejadian-kejadian buruk ini konsekuen atau relevan dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang diramalkan, ini terjadi gitu. Nah, makanya orang Indonesia ini semakin berargumen bahwa ramalan ini selalu dapat dipercaya gitu ya. Misalkan satu orang mengatakan seperti ini di tahun 2020, 2 tahun setelahnya, which is 2022, sekarang itu terjadi gitu. Nah, otomatis orang Indonesia nih percaya. Bisa juga seperti ini. Peramal ini mengatakan di 2020 tentang hal ini. Di 2022 terjadi hal ini yang tidak mirip, cuma dikaitkan dengan ramalan ini.
padahal sebenarnya tidak relevan tapi direlevankan. Ada yang seperti itu. Ada juga dia ini yang bukan meramal, cuman apa, mengawang-awang aja. Misalkan nih, sebagai kita orang awam nggak punya kekuatan khusus atau apapun itulah ya menurut mereka. Mereka itu melihat misalkan sesuatu di Indonesia, mungkin nanti tahun depan atau kapanpun di Indonesia terjadi seperti ini gitu ya, karena dia mengalaminya pada tahun sebelumnya. Tahun kedepannya terjadi. Nah, maka ini tuh kayak lebih ke mengawang-awang, bukan meramal secara pasti. Nah, itu definisi meramal dulu. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang peramal-peramal yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kita membahas peramal-peramal dan hasil ramalannya, ya kan? Dan nggak dirusak mau membahas dulu. Mungkin sekarang banyak yang mengait-ngaitkan persoalan tentang peramal dan pawang hujan. Ini dua hal yang berbeda ya. Rusa Warrior, sekali lagi gak usah tekankan, ini dua hal yang sangat-sangat berbeda, sangat-sangat different. Satu, peramal ini seperti yang gak usah jelaskan, dia mengatakan dengan melakukan sesuatu bahwa akan terjadi sesuatu di tahun depan tentang ini atau di beberapa hari ke depan. Ini meramal. Hubungannya dengan kejadian dari seseorang atau benda-benda atau karakteristik alam dan lain-lain. Ini kalau pawang hujan itu urusannya dengan hujan ya, dia tuh menghentikan hujan, dia tuh memindahkan hujan dari daerah ini ke daerah lain, dia juga menunda hujan gitu ya, dia juga mendatangkan hujan, itu memancing. Hubungannya dengan apa? Dengan alam. Dan cuman hujan aja, nggak ada hubungannya dengan orang atau masa depan. Kadang orang mengait-ngaitkan hal ini, soalnya dipikir mungkin peramal dan penghujan sama-sama sakti, cuman beda gitu ya, different, beda sekali. Maka itu gak usah tekankan definisi peramal dulu. Ini definisi peramal, gak usah tekankan lagi definisi penghujan. Maka dari situ kalian bisa nyimpulkan, dan gak usah simpulkan juga, gak usah kasih perbedaan. Ini perbedaannya antara penghujan dan peramal, biar gak salah paham, biar gak beda dari sini, biar kalian udah tahu gambarannya yang mau dibahas nanti seperti apa. Nah, maka dari itu kita sudah langsung masuk ke inti topiknya. Yang pertama kita mau membahas tentang peramal. Yang pertama kita bahas orang peramal. Peramal ini dari luar negeri. Beliaunya sudah meninggal, dan beliau ini pernah meramalkan satu kejadian besar di Indonesia. Sebenarnya banyak beliau meramalkan ini. Cuman ya terjadi gitu ya. Ada beberapa juga yang meleset, cuman banyaknya terjadi. Cuman gak dirusak daripada panjang nih vlognya, ya kan. Kita jelaskan satu gambaran atau satu kejadian besar. Yang pertama ini adalah Mama Yuli. Mungkin kalian tahu ya, beliau ini dari luar negeri, udah meninggal, dan beliau dulu pernah meramalkan ya bahwa nanti suatu saat pesawat Lion Air, dia sebutkan, cuma gak sebutkan berapa, itu akan jatuh di suatu perairan di Indonesia, di dekat selat ini gitu ya, dan juga akan menggemparkan Indonesia dan memakan banyak korban. Itu dia sebutkan. 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun setelahnya ini terjadi memang. Dan beliau memang bilang ini gak akan terjadi secepat mungkin, ada jeda. Ternyata betul, beberapa tahun setelahnya itu kejadian ini terjadi. Tepatnya kalau nggak salah itu, kalau nggak 2018, 2019 ya, harus lupa. Lion Air JT610 itu jatuh kan di perairan mana gitu ya, lupa gak usah. Dan memang menggemparkan Indonesia dan memakan banyak korban di situ. Nah, itu kan memang waktu itu viral banget di Indonesia, dan memang peramal hasilnya ini memang betul gitu ya. Cuman ya banyak lagi ramalan beliau tentang bencana alam, kayak nanti terjadi tsunami, nanti terjadi gempa. Memang tidak semuanya benar, cuman beberapa ada yang relevan, beberapa ada yang cocok ya. Jadi beliau ini kayak lebih ke masalah bencana alam di Indonesia, dan juga masalah pemerintahan nanti suatu saat pemerintahan di Indonesia akan terjadi seperti ini. Dan memang terjadi seperti itu, cuman
sekali lagi kalian nggak bisa kayak langsung percaya dengan ramalan ini, hanya just ramalan aja, hanya sekedar ramalan. Dan di kepercayaan Islam memang nggak boleh percaya sama ramalan ya, karena takdir itu ada yang ngatur, bukan manusia yang mengatur. Kita juga nggak bisa kayak memastikan kalau memang ramalan itu benar ya, itu hanya sekedar apa ya, berita ya. Dan kalian udah jangan dipikir kalian ser lewat aja ya, dan itu sekedar ya kalian cukup tahu aja buat having fun, buat mendengarkan aja. Nah, yang kedua itu ada, ini setelah dari Mama Yuli tadi itu lebih ke Indonesia gitu ya, peramalannya tentang Indonesia. Yang kedua ini adalah yang kemarin kalau nggak salah, yang meninggal ya, yang meninggal juga, namanya tuh Mbak Yu. Nah, Mbak Yu ini mungkin kalian udah tahu ya, karena banyak banget berita tentang beliau, termasuk beliau ini pernah meramalkan bahwa nanti gitu ya, nanti akan terjadi bencana yang menggemparkan Indonesia, bencana besar yang menggemparkan Indonesia, dan skalanya gede, juga merebut nyawa orang banyak. Terjadilah itu di gempa Malang kemarin yang ada di vlognya Gading Rusa ya, gempa yang 8 SR itu. Nah, itu kan gempa besar itu terjadi. Nah, itu beliau ceritakan di situ, dan juga beberapa kayak bencana-bencana alam lain gitu ya. Itu memang yang relevan dengan yang beliau katakan, sampai beliau tuh diundang ke TV-TV karena memang beberapa tuh ada yang cocok logi gitu ya, sama seperti Mama Yuli tadi. Cuman memang ya gempa itu memang terjadi, cuman ya itu udah takdir Allah, dan kita tuh ya nggak bisa percaya langsung dengan ramalan beliau kayak oh berarti bener yang dikatakan ini ya, berarti apapun yang dikatakan beliau ini bener. Enggak juga, katanya jangan jadikan itu pemikiran, jadikan ini on the spot, lewat aja gitu ya. Cuman memang yang dikatakan beliau pada saat itu terjadi bencana alam, gempa yang besar yang merenggut nyawa orang banyak, dan beliau ini sampai diundang ke TV-TV juga gitu ya. Nah, terus juga ada peramal gitu ya, yang meramal karena memang sekarang ini peramal itu banyak juga yang apa ya, banyak juga yang terjadi peramal ini sekarang. Banyak yang mulai jadi peramal, yang mulai jadi meramal dan menggeluti, karena memang sekarang lagi viral banget ramal meramal seperti ini, terutama ramal meramal apa, artis. Ada satu peramal namanya Denny Darko. Dia ini sering meramal kehidupan artis, sampai beliau ini pernah melamar Vicky Prasetyo. Meramal ya, melamar sama meramal ini beda sedikit ya, bukan melamar Vicky Prasetyo, meramal gitu ya, jangan salah paham ya. Nanti di komen full ini, meramal Vicky Prasetyo bahwa ketika Vicky ini menikah dengan Kalina, itu pernikahannya tuh tidak berjalan mulus lama. Nanti ada sesuatu di tengah-tengah yang akan menjatuhkan dan membuat mereka berpisah. Ternyata memang terjadi, pernikahannya hanya setahun, habis itu mereka pun cerai karena Kalinanya merasa sedih ya, merasa terluka. Vicky sama perempuan lain gitu ya. Karena memang ya Vicky udah sering kayak gitu, dia juga meramal beberapa artis bahwa nanti percintaannya, kisahnya seperti ini, kisah hidupnya seperti ini. Mungkin kalian kalau sering lihat infotainment YouTube, Denny Darko ini sering meramal artis. Nanti artis ini akan terjadi seperti ini, artis ini akan cintanya seperti ini, rumah tangganya seperti ini gitu ya. Dan juga dia meramalkan artis ini nanti akan cerai, artis ini nanti akan ada yang selingkuh dan merusak hubungan rumah tangganya, cerai gitu ya. Dan juga dia sampai digembarkan di YouTube karena beberapa video YouTube ramalannya itu benar adanya gitu. Dan juga memang kisah kehidupan artis sekarang kan makin rumit, sehingga diramal pun kayak gini. Nah, sehingga dia pun kayak memprediksi bahwa ya sesuatu yang pasti terjadi gitu kan, akan terjadi, dan memang hasilnya pun terjadi. Cuman ya nggak selamanya ini relevan dan nggak bisa dijadikan sebuah bukti yang kuat dan nyata bahwa memang ini akan selalu terjadi. Makanya aku bilang ini ya on the spot aja gitu ya. Nah, terus setelah itu yang menggemparkan lagi bahwa ada video tahun lalu Mbak Yu sama Denny Darko.
mengatakan bahwa ada nanti kan sekarang ini lagi marak kasus dari Lesti ya, yang masalah itu apa, KDRT itu. Nah kalian mungkin tahu ya, dan itu kasusnya ini pernah sempat diramalkan oleh Mbak Yu dan Denny Darko tahun lalu bahwa nanti pernikahannya nggak berjalan lama ya, akan kehadiran orang kedua ya, orang kedua akan hadir orang ketiga yang merusak hubungan rumah tangga mereka dan ujung-ujungnya menjadi kekerasan. Dan tahun depannya pun terjadi seperti ini karena hasil ramalan ini terbukti. Dan sekarang Indonesia lagi gempar masalah Lesti KDRT, Lesti ter-KDRT, dan ada perselingkuhan yang terjadi. Nah ini memang sudah diramalkan sama Mbak Yu sama Denny Darko tahun lalu dan terjadi di tahun ini, dan memang di bulan ini Oktober ini gempar beritanya Mas Ian, KDRT. Dan itu semua terjadi memang gitu ya. Dan ya masyarakat pun kayak mengait-ngaitkan dan oh iya benar juga ya berarti ramalannya gitu. Karena itu sebenarnya kayak masalah-masalah kayak gitu tuh ya dari internal rumah tangganya sendiri. Dan kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan sebelum-sebelumnya sama si Lesti gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah pernah sering kali, cuman dia menutup-nutupi media. Dan sekarang mungkin dia udah nggak kuat, berkuar-kuar lah, dan terjadilah kasus yang menggemparkan saat ini. Juga beberapa bencana besar sempat diramalkan nama Mbak Yu, kayak misalkan yang masalah pemerintahan ya, misalkan kayak Ferdy Sambo, akan terjadi kasus di kepolisian yang sangat besar yang menggemparkan Indonesia dan menjatuhkan nama kepolisian. Terjadi Ferdy Sambo terjadi dan memang menjatuhkan nama kepolisian dan merusak citra polisi di masyarakat. Memang terjadi. Cuman lagi-lagi masalah ini untuk ramalan tuh ya kalian sekedar tahu aja. Kayak Gadir saya ya udah itu mah ramalan gitu kan. Sekedar tahu, nggak usah sampai dipikir, nggak usah kayak dipercaya banget, disanggupi banget, nggak usah. Pokoknya kayak oh itu ramalan gitu ya. Sudah on the spot mengalir. Dan Gadir saya di sini bukan kayak mengajak untuk percaya. Ini edukasi aja. Edukasi dan juga apa namanya pengetahuan gitu ya, biar kalian tuh nggak salah paham tentang ramalan. Pokoknya kalian di sini aku cuma cerita aja materinya Spooktober berhubungan dengan ini gitu ya, jadi kalian nggak kepikiran banget gitu. Pokoknya ramalan tuh ini dan peramal itu ini, hasilnya itu ini, dan sekarang yang di viral itu ini. Dan kehidupan artis sekarang kan memang bulat ya, diramal seperti ini, ramal seperti ini, ramal seperti ini, yang seperti diramal oleh si peramal-peramal ini, dan memang terjadi sekarang ya. Cuman sekali lagi tuh wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Kalian cuman bisa kayak sekedar tahu aja dan gak usah dipikir, mengalir aja oh itu ramalan, udah bodoh amat mau iya mau enggak, just ramalan, hanya ramalan ya. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa aktif loncengnya ya, dan juga jangan lupa klik subscribe sebanyak-banyaknya agar bisa terus menampilkan video yang seru. Dan sekian video Spooktober 2022, sampai bertemu di video Spooktober 2023 dengan materi yang lebih seru dan lebih menggugah, menggigit lagi ya. Masih ada, tenang, masih ada video game Scary Teacher 3D menunggu. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, salam horor.